Dipersembahkan oleh Ya, selamat malam pemirsa, kembali di Q&A masih bersama saya Yohana Margareta dan bersama bintang tamu kita. Tepuk tangan untuk Mas Ikang Fauzi sekali lagi. Nah, di awal tadi kita sudah bicara tentang sesuatu yang sangat bernilai ya. Tapi kali ini kita juga akan membicarakan sosok Ikang Fauzi dari perspektif yang berbeda melalui para sahabat-sahabatnya yang paling banyak tahu rahasia seorang Ikang Fauzi. Siapakah mereka? Sudah ada di studio bersama kita. Para legend kita, Mas Denny Malik dan Mas Adri Subono. Tepuk tangan. Mas Ikang, sebelum saya kasih kesempatan ya, dua legend kita ini untuk bertanya-tanya. Pendapat tentang Mas Denny Malik dan Mas Adri Subono dulu. Iya, Denny Malik itu pertama kali saya baru masuk ke entertainment, dia yang ngajarin saya performance ya, stage ya. Maksudnya berapa, jadi Mas? Penyanyi aja kan ya kita membawa kita punya karakter dan sebagainya. Cuman kita harus bisa kolaborasi dengan audiens yang lebih gede gitu, panggung yang lebih besar. Nah dia yang ngajarin. Kalau sama Mas Adri? Mas Adri sih, itu aku juga udah deket. Waktu dia pengusaha gede nih. Waktu itu saya belajar bisnis juga banyak sama Adri Subono ini. Bang Adri aku manggil. Mas Ikang, kita buka box dulu Mas Ikang. Nomor berapa? Kita coba nomor 3 ya. Nomor 3 ya, kita buka box nomor 3. Oke, kita buka box nomor 3. Gejolak kaula muda. Tepuk tangan dong. Wah, diseru nih. Seru ya. Kita ke Mas Denny dulu ya, Mas Adri dan Mas Denny. Ini tadi kan Mas Ikang sudah sempat menyatakan pernah jadi murid koreografi yang kalau menurut kata Mas Ikang loh ya, bukan saya, itu muridnya agak gimana teh? Susah saya diajarin. Paling susah. Benar demikian Mas. Kenapa? Orang kan nggak nyangka ya, mungkin selama ini lihat Ikang, apalagi sebagai penyanyi rock itu kan nggak bisa diatur di panggung, nggak ada koreografi, bebas. Tapi ada satu konsep di sebuah pertunjukan yang lumayan besar, itu dia harus mengikuti koreografi karena harus bergabung dengan para penari. Dan itu konsepnya kolosal. Dia harus mengikuti gerakan, koreografi, dan ternyata ya walaupun agak susah mengikuti, tapi endingnya di pertunjukannya bagus. Bagus ya. Jadi artinya dia bisa. Hal apa yang belum pernah terungkap selama kenal sosok Ikang Fauzi? Enggak, yang aku kenal Marissa mungkin sebelum Marissa kenal Ikang. Dari tahun 79 kita bergabung di Suara Mardika. Ya, saat itu ya aku ngelihat kita mungkin ketemunya banyak di pertunjukan ya. Kita ini jarang ketemu tapi rasanya dekat. Karena ya itu ada cerita di zaman itu ya dengan kondisi yang seperti rockers ini dia bisa mendekati seorang yang namanya Marissa. Marissa orang yang sangat elegan, sangat perfeksionis, gitu, sangat Namanya rapi. Ikang zaman dulu tuh gejolak kaula muda. Bener-bener gejolak kaula muda. Ya pokoknya senangkal apa sih? Berantakan aja. Penyemangat Mas Ikang di saat kesedihan tetap bisa memiliki adrenalin yang luar biasa tadi. Pertama saya harus fight. Ya, kalau enggak, aku berada dalam kondisi yang paling bawah pada saat itu. Karena yang paling saya takutkan adalah, ya itulah yang terjadi. Dia begitu berartinya lah buat kehidupan saya. Dia yang membentuk saya seperti ini tuh dia gitu. Dia seorang istri, seorang ibu, seorang guru juga ya. Seorang yang banyak ngajarin soal agama juga yang membuat saya dan seorang yang membuat saya jadi pede jadi seorang bapak gitu loh. Karena dia bilang seperti ini ya, kamu imamnya, kamu semua yang mutusin, saya lehernya kayak gitu. Dan dia layak untuk jadi leher karena dia banyak taunya. Jadi ngerti kan maksudnya itu kan dalam banget gitu. Tapi ini perempuan ya luar biasa, bahkan ya kalau nggak berlebihan tuh saya jatuh cinta berkali-kali dan sama dia deh. Pertama fisik emang ya pasti ya. Semua orang juga banyak suka sama dia waktu itu kan ya. Tapi begitu saya jadi suaminya dia dengan cara dia menjalankan hidup ini yang berkualitas ya, bermoral, beragama gitu ya. Itu juga sangat berarti buat saya. Netizen nanya, dulu pacarnya banyak nggak sih? Iya. Iya. Berapa banyak Mas? Iya, sebelum ketemu Mbak Marissa ya? Karena itu kan tes nyali ya.
Oh gitu. Enggak gini loh. Gitu ya. Kalau saya sih itu perjalanan ya maksudnya. Enggak kan orang boleh pacaran, pada akhirnya kan kita memilih satu untuk menikah. Gitu ya. Jadi gimana kita bisa menikah dengan benar, pilihan kita yang tepat kalau kita tidak punya pengalaman seperti itu gitu loh. Itu saya punya pemikiran nih. Tepuk tangan dong. Gigi juga ya Mas Ika. Kalau Mas Adri silakan. Ada nggak yang bikin penasaran seorang Adri Subono tentang Ikang Fauzi? Saya pertama kali ketemu Ikang itu kebetulan kita istri kita itu dua-duanya Pergawati. Iya. Jadi pertama kali saya ketemu dia itu istri saya lagi jalan sama Marisa, saya di belakangnya. Saya lihat ada orang yang berantakan itu bawa beauty case-nya Marisa. Saya bilang ini supir atau orang ajudan atau apa, Bang? Baru di situ saya baru tahu bahwa itu adalah ya yang mendekati Marisa gitu. Jadi disitulah pertama kali saya ketemu dengan Ikang, walaupun saya udah pernah dengar tahun berapa? lagu-lagu 84 ya, 84-an. Iya, sekitar tahun gitu. itulah. Tapi yang saya pengen tahu sebetulnya, biasanya dia tuh pakai sarung tangan kan kulitnya. Iya. Saya pengen tahu terinspirasi dari mana tuh sarung tangan. Iya. Dan apa artinya sarung tangan kulit itu? Jadi pertama dari pengalaman gue di Jepang. Ya. Di Jepang itu kalau seorang artis muncul dengan satu lagu, single gitu ya, itu diingat dengan performance dia. Oke. Jadi performance-nya udah standar gitu loh. Dia narinya seperti apa, gaya seperti apa, bajunya bahkan itu melulu. Sehingga orang kalau dia nggak suka dengan lagunya, dia langsung masuk gitu loh. Nah itu seperti itu gitu loh. Nah aku ngelihat kalau di kamera gitu kan, tangan itu kan sering bermain gitu. Kalau ada ini kan ada aksen gitu ya. Ngerasa lebih keren aja gitu ya. Maco gitu ya. Dan aku cuma separuh kan. Iya, Cuma separuh gitu lah. Iya. Dan iya sebenarnya kayak rock itu kan boleh dibilang penyanyi yang paling murah ininya dandanannya. Asal nyentrik aja gitu kan. Benar. Kalau rock tuh ya robek lah, ya bekas lah, ya apalah gitu kan ya. Jadi ya dari situlah saya, dan buat saya nyaman gitu. Aku berpikir cari karakter. Karena kan gue percaya bahwasannya di Jepang juga orang yang terkenal tuh yang punya karakter. Penyanyi banyak yang bagus. Banyak yang kualitasnya bagus. Tapi karakter ini yang susah dicari. Di Indonesia tuh sebenarnya rock tuh harus bertahan dan bahkan lebih. Karena kita masih butuh kemajuan. Masih butuh perubahan. Masih butuh rebellion. Jadi kalau udah begitu gimana kita mesti berubah gitu loh. Gimana mesti lu ngelawan dengan para koruptor itu gitu. Kalau lu lemes-lemes begitu ya. Wih, tepuk tangan dong. Ini menarik. Cobaannya di jodoh yang emang masih misteri, di mana ibu juga sebelum meninggal pengen ngeliat anak-anaknya tuh segera ada Pasangan jodohnya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.